Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah melindungi kami dari hari-hari kemarin sampai dengan pagi ini. Engkau memberikan kami penjagaan yang luar biasa, juga memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa bangun di pagi hari dan hendak menerima Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kami melangkah melakukan segala aktivitas kami memohon kiranya Engkau memberikan pedoman kepada kami supaya kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, kami katakan dalam melaksanakan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021, terambil dari Mazmur pasal 56 ayat 12. Mazmur pasal 56 ayat 12 demikian bunyinya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah yang merasakan kesulitan hidup yang begitu terpuruk sampai benar-benar dalam keadaan tidak bisa melakukan apapun. Rasa kepedihan yang begitu mendalam. Mending karena situasi ataupun kondisi yang terjadi tanpa kita sadari seperti dari pekerjaan kita, ataupun dari gereja, dari masyarakat, ataupun dalam masa sakit pandemi ini. Itu masih mending. Tapi bila mana perasaan ataupun kondisi kita terpuruk dikarenakan orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih orang-orang yang tadinya kita percayai, kita hormati, kita hargai, mereka itu ternyata adalah orang-orang yang ingin menghancurkan hidup kita, baik itu langsung di hadapan kita ataupun yang menusuk kita dari belakang. Mending orang-orang itu hanya mengacau dalam perkataan-perkataan menyindir, menghakimi. Tetapi bila mana orang-orang tersebut benar-benar ingin mengambil nyawa kita ataupun mengambil nyawa keluarga kita dan benar-benar menghancurkan kehidupan kita sampai terdalamnya, apa yang akan kita lakukan? Daud merasakan hal demikian. Dia mengalami masa-masa yang begitu sulit. Dia terpaksa hidup dalam pelarian karena dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Dia hidup di bawah tekanan, terlunta-lunta dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari mulai kota sampai pedalaman, bahkan tinggal di dalam goa. Dia harus terpisah dari keluarganya. Dia merasa kelelahan karena berlari terus-menerus dan merasa kelaparan. Dan dia pun merasa terancam dan merasa takut oleh karena Raja Saul terus-menerus mengejar dirinya. Dia merasa bahwa bukan hanya Raja Saul yang memusuhinya. Bahkan orang-orang yang tadinya baik kepadanya pun memusuhi dirinya. Mazmur 56 ini ditulis ketika Daud sedang ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Dan ia sampai terpaksa pura-pura gila. Akan tetapi di tengah ketakutan dan kepahitan hidupnya itu, Daud justru menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat kepada dirinya. Bisa memusuhi, bahkan menginginkan supaya dia celaka. Tetapi dia tahu ada pribadi yang tidak menginginkan akan kecelakaan.
yang selalu memberikan harapan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Di dalam Tuhan ia merasa aman. Di dalam Tuhan dia merasa tenang. Dan dia memilih untuk mempercayai akan Tuhan. Mempercayakan setiap janji-janji Tuhan. Karena manusia tidak bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepadanya. Dia tahu dan dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya ketenangan, kedamaian, akan menghapus segala air matanya dan meluputkannya dari bahaya. Karena itu ia berseru kepada Tuhan. Kepada siapa aku harus takut? Hanya kepada Tuhan saja aku percaya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kata Daud. Kita pernah mungkin merasakan dipojokkan oleh orang-orang yang kita percaya tadinya orang-orang terdekat kita, mereka rekan-rekan sekerja kita, sanak saudara atau keluarga kita. Kita diancam oleh orang-orang yang membenci akan kita, ditinggalkan oleh orang-orang karena kebenaran yang kita perjuangkan. Kita ditentang oleh kerabat dan keluarga kita sendiri. Disalahartikan oleh rekan sepelayanan yang terus-menerus mencari kesalahan kita. Jika kita berada dalam posisi tersebut, maka janganlah kita kecil hati. Tetaplah perkuat kepercayaan kepada Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memilih untuk terus-menerus mempercayakan Tuhan. Karena orang bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah bisa berubah. Teruslah ingat janjinya, teruslah ingat akan firman-Nya, dan tetaplah hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan di pihak kita, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, terhadap engkau, terhadap kita? Andalkanlah Tuhan, maka engkau tidak akan merasa kecewa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur bahwasanya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, ketenangan. Engkau senantiasa memberikan kami pertolongan. Sekalipun orang-orang di sekitar kami mengecewakan akan kami, memojokkan kami, mengancam kami. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan itu. Tuhan selalu memberikan kami pertolongan. Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan selalu setia memberikan janjinya kepada kami. Manusia boleh berubah kesetiaannya, boleh berubah kasihnya. Karena itulah Engkau tidak menginginkan kami untuk mengandalkan manusia, untuk menaruh harap kepada dunia ini. Karena itu kami hendak mengandalkan Engkau Tuhan, menaruh harap kepadamu, kepada Allah kami percaya. Pada siapa kami harus takut? Bukankah Tuhan akan setia menolong kami? Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin akan kehidupan kita sepanjang hari ini. Tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percayanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.